Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Metode Observasi dan Wawancara. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur wawancara. Pada kesempatan ini, video disusun oleh Laboratorium Psikologi BINUS University. Selamat mengikuti pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami the body interview. Lalu, mahasiswa mampu memahami opening interview. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai closing interview. The body of the interview ada 3. Yang pertama, interview guide adalah topik yang terstruktur yang akan dibahas selama wawancara. Yang kedua, dapat membantu seseorang pewawancara dalam mengembangkan area spesifik penyelidikan. Dan terakhir adalah dapat membantu dalam pencatatan hasil dari jawaban. Pada slide ini kita akan menyebutkan outline sequence. Yang pertama ada topical sequence, yang kedua time sequence, yang ketiga ada space sequence, dan yang keempat ada cause to effect sequence, dan yang terakhir adalah problem solution sequence. Pada slide ini kita akan membahas mengenai interview schedule. Kita akan membahas mengenai non-schedule interview. Ada 3. Yang pertama, paduan wawancara. Yang kedua, memberikan kebebasan untuk penyelidiki jawaban dan dapat beradaptasi oleh orang diwawancarai dengan situasi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah sulit untuk mengendalikan batas waktu. Kita akan membahas mengenai moderately scheduled interview. Ada 2. Yang pertama, berisi mengenai semua pertanyaan dengan memungkinkan pertanyaan. Yang kedua adalah tingkat struktur lebih besar dari non-scheduled interview. Pada highly scheduled interview ada 2. Yang pertama, sudah termasuk seluruh pertanyaan dengan kata-kata yang tepat. Dan yang kedua adalah mudah untuk ditiru dan dilakukan, membutuhkan waktu yang sedikit. Pada highly scheduled standard interview ada 3. Yang pertama, yang paling penting adalah terencana dan terstruktur. Kedua, semua jawaban dinyatakan dengan kata-kata identik. Dan yang terakhir adalah terbatasnya informasi dalam memeriksa, menjelaskan pertanyaan, dan beradaptasi dengan orang yang akan diwawancarai tidak diizinkan. Kita akan membahas mengenai question sequence. Question sequence adalah serangkaian pertanyaan serupa, baik terbuka maupun tertutup. Di slide ini kita akan membahas mengenai funnel sequence. Itu yang dimaksud adalah dimulai dengan pertanyaan yang luas dan terbuka dan berlanjut dengan pertanyaan yang semakin terbatas. Di sini terdapat contohnya. Ada open question dan closed question. Di sini kita akan membahas mengenai inverted funnel sequence. Yang dimaksud adalah dimulai dari pertanyaan tertutup dan hasil menuju pertanyaan terbuka. Di sini terdapat dari contoh gambarnya. Di sini terdapat closed question dan open question. Pada slide ini terdapat contoh dari hourglass sequence and diamond sequence. Ini terdapat gambarnya. Dimulai dari open question, closed question, lalu open question lagi. Pada slide ini terdapat quantidimensional design sequence. Itu ada 5. Yang pertama, awareness. Yang kedua, union fluid attitude. Yang ketiga, specific attitude. Yang keempat, reason why. Dan yang terakhir adalah intensity of attitude. Opening the interview. Ini ada 2. Yang pertama, the primary function. Dan yang kedua, two-step process. Itu adalah yang the primary function untuk memotivasi kedua belah pihak agar berpartisipasi secara sukarela dan untuk berkomunikasi secara bebas dan akurat. Dan lalu terdapat 2 prosesnya. Yang pertama, establishing rapport, dan yang kedua, orienting the other party. Kita akan membahas mengenai establish rapport. Rapport itu adalah membangun proses dan mempertahankan hubungan antara pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai dengan membangun perasaan dengan niat baik dan kepercayaan. Kita akan membahas mengenai orient to other party. Orientation.
berisi mengenai penjelasan tentang tujuan dan sifat wawancara, bagaimana informasi akan digunakan. Pada slide ini terdapat verbal opening technique. Ada 9. Yang pertama, jelaskan maksud dan tujuan, lalu membuat rangkuman terkait permasalahannya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana permasalahannya. Yang keempat, tawarkan hadiah atau intensif. Dan yang kelima, request rekomendasi atau bantuan. Yang keenam, tunjukkan kepada interviewee yang memiliki posisi ternama. Dan yang ketujuh, pilih orang yang mengenalkanmu kepada interviewee. Dan ke-8, pilih organisasinya. Dan yang terakhir adalah request untuk menentukan waktu yang spesifik. Non-verbal communication in opening. Ini adalah dalam teknik pembukaan, verbal harus disertai dengan komunikasi non-verbal yang tepat. Itu ada territoriality, appearance and dress, touch, reading, non-verbal communication. Closing the interview ada 2. Yang pertama, fungsi dari closing itu sendiri. Itu terdapat tanda berakhir wawancara. Yang kedua, dukungan untuk meningkatkan hubungan dan membawa wawancara menjadi positif. Dan yang terakhir adalah merangkum hasil wawancara. Dari avoid itu adalah false closing dan failed departure. Pada slide terakhir, kita akan membahas teknik dari closing itu sendiri. Yang pertama, memberikan sinyal jika waktu akan habis. Yang kedua, membuat pertanyaan pribadi. Yang ketiga, membuat pertanyaan profesional. Yang keempat, mengatur waktu untuk pertemuan berikutnya. Dan yang kelima adalah merangkum hasil wawancara. Pada slide ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal. Terdapat 2 jenis soal. Yang pertama, jelaskan dan sebutkan mengenai outline sequence. Dan yang kedua adalah jelaskan mengenai moderate schedule interview. Materi video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.